Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Sehat, Sudah pada sarapan hari ini? sudah. Ada yang sarapannya pakai telur? Ada. Ada yang sarapannya pakai Indomie? Ada. Oke, yang penting apapun menunya hari ini, yang penting kita sudah sarapan. Oke, hadir semua kita hari ini. Bapak mau cek absen dulu hari ini ya. Akila Agustina, Alfido Akram, Alwi Ramadan, Amri Alfatan, Anzani Mauliza, Abdan Purnama. Oke, berarti pada hari ini kita hadir semua. Berarti sehat-sehat semua. Oke, apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Seni rupa. Ayo kita buka semua bukunya tentang seni rupa. Ya, jika kemarin kita telah membahas aneka ragam hias, benar nggak? Oke, maka hari ini kita akan membahas karya seni dari bahan limbah rumah tangga. Oke, karya seni dari bahan apa sih itu? Oke, limbah ya. Karya seni dari bahan limbah rumah tangga. Apa kira-kira yang dimaksud dengan bahan limbah? Ada yang tahu nak? Apa itu bahan limbah kira-kira? Seperti botol, plastik, dan kertas. Iya, seperti botol. Berarti artinya bahan limbah adalah bahan sisa yang sudah tidak digunakan. Bahan sisa yang tidak digunakan. Oke, limbah itu artinya bahan sisa Tidak. yang tidak digunakan. Nah, itulah akan kita olah supaya apa? Supaya tidak menjadi pencemaran untuk lingkungan. Jika kita membuang sampah secara terus-menerus, apalagi membuang sampahnya itu di sungai, maka bisa mengakibatkan sungai yang sumbat, sungai yang jorok, sungai yang penuh sampah, makanya bisa akan mengakibatkan terjadinya banjir. Makanya kita disuruh ini karya seni dari bahan limbah, maksudnya supaya kita bisa mengurangi pencemaran, menguranginya bisa terjadinya bencana-bencana alam. Akibat apa? Akibat dari sisa limbah yang telah kita gunakan. Nah, apa itu bahan sisanya? Bahan sisa dari limbah kita yang sehari-hari di rumah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan organik. Ada bahan organik, kemudian bahan organik. Boleh non-organik atau anorganik. Oke, pasti kita sudah paham lah. Apa contoh dari organik? Yaitu bahan yang bisa didaur ulang. Kemudian bahan non-organik, bahan yang tidak bisa didaur ulang. Oke, contoh dari bahan organik, ya kita sebutin satu-satu. Kulit pisang. Oke, bisa berupa kulit pisang, kemudian daun-daun. Misalnya mama kita lagi nyayur bayam. Apa namanya kalau ini? Dia apa namanya? Bayam dikupas apa dipeti? Dipetiin. Sisanya itu merupakan limbah organik. Oke, dan lain-lain. Kemudian kita sebutin bahan dari non organik. Contohnya botol, kaleng, kaca, plastik. Oke. Botol dari mana Pak? Contohnya kita beli botol
kecap. Ternyata botol kecapnya sudah habis. Itu adalah limbah non-organik. Kaleng. Ya sudah tahulah makanan yang berkaleng kan. Dimasak kalengnya dibuang, itu juga bisa mencemari lingkungan. Makanya tugas kita di sini bagaimana supaya lingkungan kita menjadi bersih. Oke, caranya bagaimana? Nih, coba kita lihat. Ada yang pertama coba baca sama-sama. Reuse. Kemudian yang kedua dibacanya ready. Kemudian yang ketiga recycle. Oke, bacanya recycle. Apa artinya ini? Reuse, menggunakan kembali. Oke, menggunakan kembali. Kemudian yang kedua adalah reduce. Apa arti reduce? Mengurangi sampah. Artinya penggunaan untuk yang limbah kita sedikit kurangi. Oke, kemudian ada recycle. Apa arti recycle? Iya. Mendaur ulang. Oke. Mendaur ulang. Oke, kita bahas satu-satu. Reuse, menggunakan kembali. Artinya, contoh, kita belanja ke pasar dengan membawa kantung kresek besar. Artinya jika kita buang, hasilnya menjadi limbah. Kita bisa manfaatkan kembali untuk apa, Pak? Misalnya kalau kita buang, kita tutup, itu juga bisa kita gunakan, kita simpan, tidak kita buang. Kemudian apa? Ketika besok kita belanja lagi, kita menggunakan itu lagi. Itu juga salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran. Atau bisa, Pak, kami lebih kreatif. Kita buat saja tas, atau kita buat saja bahan kerajinan yang lain yang terbuat dari limbah plastik tadi, itu maksudnya. Nah, kemudian reduce, yaitu mengurangi. Misalnya kita mau apa nih, belanja nih, mau dikasih plastik, udah Bang, nggak usah, udah Pak, nggak usah, dipegang aja. Nah, itu berarti kita mengurangi. Kemudian recycle, mendaur ulang, berubah bentuk. Tadi yang Bapak bilang, misalnya bentuknya semula kaleng, kan ada makanan kaleng instan. Oke, kalengnya mau kita buang, nggak usah. Kalau kita buang adalah bisa menimbulkan pencemaran. Maka sebaiknya bagaimana? Bisa kita recycle, bisa kita daur ulang. Apa kira-kira ya yang bisa dibuat dari kaleng ini? Gitu. Kira-kira dari bahan kaleng, atau mau buat pot bunga, atau mau buat kotak pensil. Nah, itu adalah cara untuk mendaur ulang, menjadikan benda ini ke bentuk benda yang lain yang lebih bermanfaat. Untuk memperjelas lagi, Bapak maulah anak Bapak baca satu orang, siapa kira-kira? Oh, Nafhan. Oke, boleh. Baca nak yang di bagian A. Limbah di sekitar kita. Oke, yuk semua yang lain perhatiin. Limbah di sekitar kita. Mendaur ulang limbah merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik untuk melestarikan alam. Dengan mendaur ulang, kita mengurangi sampah, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, dan mengurangi konsumsi energi. Hal ini dapat berdampak baik pula dalam mengurangi polusi lingkungan, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Selain mengurangi sampah, limbah-limbah yang didaur ulang dapat menjadi barang-barang yang berguna. Kerusakan lingkungan di sekitar kita dapat disebabkan oleh pencemaran limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Namun, tahukah kamu, limbah juga dihasilkan di lingkungan rumahmu? Oke, itu tadi sudah kita dengarkan teman kita membaca tentang apa tadi? Limbah. Oke, limbah
membayar sekian kita. Artinya setelah kita belajar ini karya seni rupa dengan memanfaatkan limbah rumah tangga, maka mulai hari ini kita harus lebih bijak dalam menggunakan atau dalam memanfaatkan, dalam mendaur ulang limbah. Sekian, nanti kita lanjut kepada pembahasan soal atau nanti kita praktek. Ya, kita praktikkan kira-kira apa sih yang mau kita cari. Nanti kelompok 1 bahan apa yang mau kita daur ulang. Kelompok 2 tentuin bahan apa. 3, 4, dan 5. Dan besok masing-masing kita presentasi. Oke, sekian dulu materi dari kita, dari Bapak. Nanti selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang ada di buku kita. Oke, semua paham ya? Paham. Semua paham?